Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Anda sedang melihat ada beberapa jenis air. Semuanya bening, tapi apakah air ini sama? Ayo kita lihat sama-sama. Ini ada air soda, energy drink, minuman ion, air oksigenasi, air reverse osmosis, demineralisasi atau destilasi. Ada larutan penyegar, mineral water, yang terakhir air hidrogen atau electrolyte reduced water. Kita akan uji kadar keasaman air di depan ini dengan menggunakan pH tester. Anda bisa cari di toko online atau marketplace, pasti ada. Kita akan tetes satu persatu. Satu tetes. Kita akan aduk supaya bercampur. Sekarang Anda bisa bandingkan dengan chart, sehingga kita bisa tahu kadar keasaman dari masing-masing air ini. Untuk air soda, seperti yang kita sudah tahu, ternyata hasilnya adalah asam, asam kuat bahkan. Energy drink juga ternyata asam. Minuman ion katanya bagus untuk menggantikan cairan tubuh, ternyata juga asam. Air oksigenasi katanya juga bagus untuk sel-sel tubuh, faktanya ternyata asam. Air reverse osmosis atau demineralisasi atau air destilasi ternyata juga asam. Larutan penyegar yang katanya bagus untuk panas dalam ternyata juga asam. Air mineral, Anda bisa lihat warnanya hijau, artinya pH-nya netral di kisaran 7. Dan air hidrogen atau electrolyte reduced water menghasilkan warna biru tua cenderung ungu. Ya, ini di kisaran pH 9-10. Dan karena komposisi tubuh kita sebagian besar adalah air, maka jika kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang asam, maka cairan tubuh kita akan berubah menjadi kondisi yang asam. Sehingga kondisi tubuh yang asam akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam? Ya, tentunya langkah pertama harus apa? Harus bertobat dulu ya. Nah, yang kedua, ganti air. Kita ganti dengan air yang pH-nya basah. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi jika tubuh kita yang tadinya asam, lalu kita mengganti konsumsi dengan air minum yang sifatnya basah. Anda bisa lihat warnanya berubah menjadi ke arah biru. Ya, artinya pH-nya membaik. Lalu kita akan coba berikutnya. Berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi basah. Lalu yang tiga terakhir ini kita lihat sama-sama. Berubah nggak? Berubah nggak? Ternyata yang tiga terakhir tidak berubah. Artinya kita tahu bahwa yang tiga ini kadar asamnya seperti apa? Kadar asamnya bagaimana? Anda yang simpulkan sendiri. Apabila tubuh sudah berubah menjadi kondisi yang basah, artinya tubuh sudah menjadi lebih sehat, sel-selnya lebih segar, penyakit-penyakit sudah hilang. Lalu pertanyaan saya, boleh nggak sekali-kali kita minum lagi minuman-minuman yang tiga ini? Boleh nggak? Ya, ayo kita lihat apa yang terjadi. Tubuh yang sudah sehat, sudah menjadi basah, lalu kita sekali-kali minum minuman ion. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Dia kembali asam lagi, penyakit-penyakit bermunculan, nyeri persendian muncul, penyakit lambungnya kambuh lagi, tensinya naik lagi. Jadi badannya sudah sehat, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya asam, dia akan kembali menjadi asam dan sel-selnya rusak lagi. Sekali-kali minum energy drink boleh nggak? Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Sakit lagi, asam lagi, sakit lagi. Misalnya Anda kumpul sama teman-teman, asiknya minum soda ya. Kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam seperti ini. Yang jelas tubuh kita akan kembali menjadi sakit.
Oke, di percobaan ini kita akan menguji apa yang terjadi jika air ini kita teteskan dengan larutan iodin atau antiseptik. Yang pertama ini mineral water biasa. Yang kedua ini adalah air hidrogen atau electrolyzed reduced water. Kita akan teteskan. Kita mulai dari 5 tetes betadine ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk apa yang terjadi dengan air mineral. Tentunya warnanya berubah menjadi kuning. Lalu kita aduk apa yang terjadi dengan air hidrogen atau electrolyzed reduced water. Warnanya tetap bening. Oke, kita akan tambahkan beberapa tetes lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu kita aduk. Tentunya air mineral akan semakin orange. Apa yang terjadi dengan air hidrogen? Cenderung tetap berada pada warna yang baru mulai muncul warna kekuningan setelah 8 tetes. Percobaan ini kita akan menguji apa yang terjadi kalau misalnya Anda berada di dapur dan tangan Anda terkena minyak. Tentunya tangan yang terkena minyak tidak bisa kita bersihkan hanya dengan mencuci dengan air. Harus kita cuci pakai sabun. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi jika perut kita isi dengan makanan-makanan yang digoreng, ya? Gorengan, tempe, tahu, pecel lele, bakwan, bala-bala, dan seterusnya. Kita akan ambil sebagian dari minyak ini. Kita tuangkan. Dan di percobaan kali ini kita menggunakan air hidrogen atau electrolyzed reduced water dengan pH basa yang lebih kuat yaitu 11,5. Oke, seperti yang kita tahu di pelajaran sekolah dulu bahwa sifat minyak dengan air itu tidak akan bercampur. Mari kita coba. Minyak dengan air, ya, tidak akan bercampur. Maka pertanyaannya bagaimana tadi jika kita mengkonsumsi gorengan, maka minyaknya tidak akan bisa keluar. Dan itulah yang menyebabkan kondisi saluran cerna usus kita menjadi kotor dan tentunya menjadi sarang penyakit ya. Kita akan menggunakan hydrogen water atau electrolyzed reduced water dengan pH yang lebih kuat atau lebih basa dengan pH 11,5. Kita tuangkan dulu ke gelas. Kita sama-sama lihat bahwa ini adalah air putih biasa, hanya pH-nya lebih tinggi. Kita akan tuangkan ke air ini. Perhatikan apa yang akan terjadi. Seperti yang kita bisa lihat sama-sama, minyaknya bisa tercampur dengan air ini. Di percobaan ini kita akan menguji bagaimana jika kedua air ini kita gunakan untuk membuat teh. Saya memiliki 2 kantong teh hijau, masing-masing 1. Dan kedua air ini berada pada suhu normal. Artinya bukan air panas ya. Karena kan kita biasanya menyeduh teh itu dengan air panas. Supaya apa? Ya tentunya kalau dengan air panas supaya warnanya keluar ya, supaya tehnya bisa larut. Kalau dengan air dingin apakah bisa larut? Ayo kita lihat. Kita akan sama-sama mencelup kedua teh ini. Bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Seperti yang kita tahu, kalau kita menggunakan air dingin, air biasa tidak akan bisa melarutkan teh. Tapi dengan hydrogen water atau electrolyte reduced water, walaupun dalam suhu yang dingin, itu bisa melarutkan teh sehingga airnya itu menjadi lebih berwarna. By the way, ini bukan teh coklat, ini teh hijau. Jadi teh hijau memang sulit untuk bisa keluar warnanya. Benar-benar harus menggunakan air yang panas. Demikian percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan terhadap hydrogen water atau electrolyte reduced water. Sehingga Anda semua menjadi tahu bagaimana memilih air yang benar-benar menyehatkan tubuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.